Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul kembali dalam rangka tafaqquh fiddin. Aisyah radhiyallahu an pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita Ansar datang bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara mandi janabah. Dan hal ini adalah perkara yang tabu gitu ya. Seorang wanita bertanya kepada laki-laki tentang perihal mandi janabah. Tapi Rasulullah tetap mengajarkannya karena dia nggak tahu. Kemudian setelah itu Aisyah mengomentari perbuatan wanita Ansar ini dengan berkata, ni'man nisa'u nisa'ul Ansar, lam yakun yamna'hunna al-haya'u min an yas'ala an dini wa ayyatafaqqaha fihi. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar yang mana rasa malu tidak menghalangi mereka bertanya tentang agama dan mendalami agama. Karena penghalang utama kita dalam menuntut ilmu adalah malu dan kibir, sombong, merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kita tahu bersama bahwa menuntut ilmu itu mengarahkan kepada kita untuk perbaikan hablum minallah dan hablum minan nas. Karena kedua hal ini harus bagus dalam kehidupan kita, sehingga kemuliaan akan meliputi, kebahagiaan akan menyertai kehidupan kita. Nah, kalau sekiranya kedua hal ini tidak ada, maka kehinaanlah yang akan menyertai kehidupan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 112, Duribat alaihimul zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka akan diliputi kehinaan dimanapun berada, kecuali mereka menyertai kehidupannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi seluruh agama, pembahasan dalam agama kita mengarahkan kepada perbaikan dua hal ini. Kalau sekiranya hablum minallah kita baik, tapi hablum minan nas kita buruk, maka kita celaka. Sebagaimana ada seorang sahabat bercerita kepada Rasulullah bahwa ada seorang wanita, ya Rasulullah, dia rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah. Goiro annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja wanita ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Kenapa ini? Karena hablum minan nasnya buruk. Hubungan dengan orang lain, dengan tetangganya buruk. Maka dia tempatnya di neraka. Satu lagi kata sahabat ini bahwa ada seorang wanita sholat malamnya jarang-jarang, puasa sunnahnya juga demikian, sedekahnya sedikit, tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia tempatnya di neraka. Di surga ya, iya tempatnya di surga. Maka kita berkumpul dalam rangka hablum minallah wa hablum minan nas tadi, perbaikan kita kepada Allah, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kitab yang akan kita bahas apa ini Umahat? Waduh, saya kira tadi ini jati diri wanita mukminah muslimah itu. Oh, tematika. Oh gitu. Belum ada bukunya atau ada di situ bukunya, yang lain sudah bawa? Gak ada bawa ya. Baru nggak bawa apa-apa lagi.
Ya sudah deh, yang ada aja. Nah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara, diikat dengan tali persaudaraan yang kuat, yang kokoh, saling mengasihi, saling membantu, tidak boleh menyakiti. Fa aslihu, maka perbaikilah, kata Allah, hubungan persaudaraan kalian. Dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah bersabda, "La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhiluhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna," wa yushiru ila sadrihi salasa marratin, "Bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslimah. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Rawahu Muslim. Hadis yang mulia ini Humahat menyebutkan kepada kita 9 hal yang itu jika kita meninggalkannya maka tali persaudaraan kita akan kuat, akan kokoh. Tapi jika kita mengerjakan salah satu saja dari 9 yang ada, maka pasti tali persaudaraan kita akan renggang. Yang pertama kata Rasulullah, la tahasadu. Janganlah kalian hasad. Saling hasad satu sama lain. Hasad itu adalah iradatul insan zawalun nikmatil ghair. Keinginan manusia hilangnya kenikmatan orang lain. Ini namanya apa? Hasad. Jadi seorang menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya yang lain itu hilang. Apakah hilangnya berpindah kepada dirinya ataukah hilang begitu saja? Hasad ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan di akhirat dan dosa pertama kali pula yang dilakukan di dunia. Di akhirat iblis yang melakukannya. Akala dia hasad kepada Adam alaihi salam karena 3 sebab. Yang pertama, karena Adam diciptakan dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena Allah berfirman, "Ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini alasan pertama iblis iri, dengki kepada Adam alaihi salam. Alasan yang kedua, karena Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Akala Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud dan iblis juga di dalam surah Al-Baqarah itu. Tapi yang sujud hanyalah malaikat. Fasajadul malaikah illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia menganggap lebih baik daripada Adam. Khalaqatahu min nar. Allah menciptakannya dari neraka, dari api, sementara Allah menciptakan Adam dari tanah. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, karena Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam ilmu. Yang itu tidak diajarkan kepada malaikat maupun kepada iblis dari kalangan jin ini.
Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu dosa yang pertama kali pula dilakukan di dunia, yaitu tatkala anak Adam alaihi salam hasad kepada kepada saudaranya yang lain yang diterima sedekahnya. Karena dia lebih bertakwa kepada Allah. Akhirnya dia membunuh saudaranya ini. Jadi hasad ini merupakan sifat yang tercela, yang itu ada pada diri kita semua umat. Setiap manusia dibekali oleh sifat hasad ini. Hanya saja orang yang buruk yang menampakkan sifat hasadnya dia. Menampakkan baik dengan mimik wajah, dengan ucapan, dengan apa lagi itu. Paham? Untuk menampakkan hasad yang dia miliki. Dosa yang dilakukan oleh si hasad ini minimalnya apa? Dia itu suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa Allah salah alamat memberikan nikmat. Seharusnya kepada dia, ini kepada si fulan. Memang Ayu Tinting salah alamat? Enggak. Allah sudah Sudah tepat memberikan rezeki kenikmatan kepada hambanya. Jadi al-hasid ini dia suudzon kepada Allah. Belum lagi kalau dia hasad itu pada hakikatnya membakar seluruh kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanati kama takulul an-naru al-khatabah. Hati-hati kalian terhadap hasad. Karena dia akan memakan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Jika hasad ini muncul pada diri kita, maka kita berusaha menyembunyikannya minimalnya. Ini minimalnya menyembunyikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak tampakkan dan berusaha menceritakan kebaikan orang yang kita coba untuk menghasatinya atau iri kepadanya. Contoh, tak kala ada ummahat, Masya Allah, paras wajahnya begitu indah, begitu cantik itu. Meskipun tidak ditutupi dengan tepung beras dan yang lain, kok kelihatan. Maka kita berusaha memuji dia, Masya Allah, dan seterusnya. Beda dengan kita dan yang lainnya. Dari sisi harta mungkin. Atau dari antara sesama ustadz mungkin. Kok ustadz ini jamaahnya sedikit, ustadz sana kok kalau isi kajian banyak jamaahnya. Kenapa ya? Kalau si ustadz ini yang sedikit jamaahnya hasad, iri, maka akan dia tampakkan. Kalau dia tampakkan gitu ya. Dia berkata, wah, ustadz sana itu kajiannya buku terjemahan terus, nggak bisa baca kitab dia. Nggak pernah mondok pesantren dan yang lainnya. Saya loh berapa tahun mondok di pesantren dan yang lainnya. Maka tidak boleh seperti ini. Tak kala Syekh bin Baz, seorang rektor di Universitas Islam Madinah, dan dosennya adalah Syekh Albani. Nah, Syekh Albani ini kalau ngisi di Masjid Nabawi itu banyak yang hadir. Sementara Syekh bin Baz yang hadir hanya beberapa orang saja. Lantas muridnya berkata, ya Syekh, kenapa nih yang hadir sedikit? Padahal engkau seorang rektor gitu. Seorang mufti am lagi di Saudi Arabia. Kata Syekh bin Baz yang tidak ada menampakkan sedikit pun irihnya, beliau berkata, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, ini yang kita ucapkan ummahat. Tak kala
ada saudara kita yang Masya Allah punya kelebihan harta, punya kelebihan ini. Ketika sifat iri, hasad kita mulai muncul, maka berusahalah untuk berkata dengan ungkapan yang tadi. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Jadi ketika hasad ini muncul, maka akan terjadi apa umahat? Akan terjadi kerenggangan, keretakan sesama muslimah atau sesama muslim. Meskipun hasad yang kita lakukan itu tidak akan merubah takdir yang ada. Paham? Tidak akan merubah takdir yang ada. Tidak akan menjadikan orang yang kita iri hasad tadi itu menjadi miskin, menjadi jelek, menjadi sedikit jamaahnya dan yang lainnya. Kenyataannya yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita. Yang kedua adalah wala tanajashu. Janganlah kalian saling najas. Najas ini adalah menipu. Menipu. Ada pula yang memaknai najas di sini pada permasalahan baik, pada permasalahan jual beli. Di mana tak kala ada seorang membuka lapak gitu, baik di pinggir jalan, kemudian dia sekongkol dengan seseorang, nanti kalau ada yang mau beli, kamu pura-pura datang ya, nawar juga barang. Biar apa? Biar yang beli ini, mau beli ini nggak sempat lagi nawar. Karena si pembeli kan berhak menawar ya. Maka dia datang pura-pura gitu, mau beli juga barang ya hal yang sama. Maka ini adalah najas. Tidak boleh. Karena imah menguntungkan si penjual atau merugikan si pembeli. Ada juga yang memaknai najas di sini adalah sifatnya umum. Karena Rasulullah bersabda, man ghosyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan cara kami seperti itu. Contoh dalam hal jual beli umahat, kalau kita beli duku mungkin di pinggir jalan yang sedang ramai ini, kita lihat di atasnya itu bagus sekali. Ketika kita beli sekilo, ternyata bagian bawah yang diambil. Pas sampai di rumah baru ketahuan, astagfirullah kok busuk-busuk ini. Kalau umahat yang beli tadi ini ridho, maka uang yang diterima si penjual itu halal. Dengan cara apa dia mengatakan ridho? Alhamdulillah dokter memang menyarankan saya mencari duku yang busuk sebagai obat bisul. Maka apa umahat? Itu tadi menjadi halal bagi si penjual. Tapi kalau sekiranya dia tidak ridho, maka dengan dua cara dia lakukan, yaitu mengembalikan barang, menggantinya yang bagus, atau mengembalikan barang dan uang dia ambil kembali. Demikian juga kalau kita beli HP bekas gitu, yang dimana kita nggak tahu bahwa HP ini ada masalah. Si penjual juga nggak menceritakan, menjelaskan tentang aib di HP bekas itu. Kita pulang, bawa kok baru dicas sebentar, penuh drop. Maka apa yang kita lakukan? Imah dibalikin atau arwasyul baik, kita perbaiki sendiri HP itu dan beban perbaikannya ditanggungan ke si penjual. Jadi dalam agama kita menipu itu tidak boleh. Apakah dia bagian dari sarikoh, mencuri? Maka jawabannya tidak. Contoh kita beli ikan ya di pasar Pandansari yang terkenal dengan suka menipu timbangan. Wailul lil mutaffifin. Menipu. Kita beli 1 kilo, dia kasih hanya 7 ons. 8 ons. Pulang, astagfirullah kok kurang ya. Apakah yang dia ambil itu 2 ons, 3 ons dia ambil itu mencuri? Maka jawabannya tidak. Ini adalah tidak amanah atau berkhianat.
Kita menyangka dia jujur, ternyata dia apa? Menipu kita. Wakil-wakil kita di DPR gitu. Kita percayakan dia mengurusi kita, ternyata dia ngibulin kita. Paham? Ketika ada perbaikan jalan semenisasi gitu, seharusnya K300, dia dia sunat jadi K200 saja. Kekuatan semenisasinya seharusnya 300, dia sunat jadi 200. Maka dia tidak mencuri, tapi dia tidak amanah atau menipu rakyat. Seharusnya BLT sampai ke tangan rakyat 600.000, disunat di provinsi, di kabupaten, di kelurahan, kecamatan jadi 100.000 sampai ke tangan rakyat. Belum lagi disunat di RT. Habis jadinya. Ini semua bagian dari apa? Tidak amanah atau berkhianat atau menipu. Jadi di dalam agama kita hal ini dilarang. La tanajasu. Karena pasti akan membuat renggang tali persaudaraan sesama muslim. Yang ketiga adalah wala tabaghadu. Janganlah kalian saling memarahi, saling memurkai satu sama lain. Jika ada permasalahan, maka selesaikan dengan bicara. Tidak saling bombek-bombean, tidak saling tegur sapa dan yang lainnya. Karena ini adalah cara yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita. Jika ada orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada kita, apakah itu pasangan, anak, keluarga, Allah memberikan solusi di surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluh. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innallaha la yuhibbul zalimin. Barang siapa yang melakukan keburukan kepada orang lain, maka hendaklah membalasnya dengan hal yang sama. Ini sifat yang adil. Kita dikatain oleh orang, monyet lu, maka kita juga balas, iya kamu juga sama. Paham? Atau kita balas dengan yang lebih baik, yaitu iya kamu sapi. Kira-kira yang bagus mana? Anjing, monyet atau sapi? Lebih bagus sapi kan, halal. Atau afa, maafkan saja. Maka kita apa? Lebih baik daripada membalas. Apalagi kalau kita dikatain monyet tadi, kita balas monyet, anjing, babi lu. Ini apa? Ini zalim. Seharusnya membalas dengan hal yang sama, tapi kita istitolah, menambah-nambahi, memanjang-manjangkan yang tidak perlu dipanjangkan. Maka innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang yang berlaku zalim. Suami memukul kita dengan alasan tertentu gitu. Kita balas juga dengan apa? Dengan tidak memberikan jatah kepadanya. Maka ini adalah kezaliman. Suami enggak ngasih nafkah, udah kita juga enggak mau masak. Enggak mau masak, buatin dia sarapan, makan siang dan yang lainnya. Ini adalah kezaliman. Jadi jika muncul sebuah kemarahan sesama saudara dan yang lainnya, maka hendaklah hal tersebut ditahan. Karena Rasulullah bersabda, la taghdab. Janganlah kalian marah. Karena ternyata amarah itu datangnya dari syaitan. Kemudian yang keempat adalah wala tadabaru. Janganlah kalian saling boikot. Tidak tegur sapa. Atau istilahnya apa? Hajar. Menghajar seseorang yang kita tidak sukai dari sisi akhlak dan perilakunya.
Maka maksimalnya itu 3 hari kata Rasulullah. La yahillu limri'in ayyahjur akhahu fawqa salasa. Tidak halal bagi seseorang itu menghajar, memboikot saudara muslim yang lain lebih dari 3 hari. Maka yang terbaik di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bis salam, yang memulai melontarkan salam, atau yang memulai mengunjungi. Maka tadabur tadi, saling memboikot tadi tidak lagi terjadi. Jadi boikot ini umat atau menghajar atau mentahdzir ini terkadang dibolehkan kalau sekiranya ada manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah mentahdzir atau menghajar Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk dengan tidak ada alasan. Akhirnya Rasulullah menghajar dia selama 50 hari. Tak satu pun dari penduduk Madinah yang menegurnya. Dia melontarkan salam, gak ada yang menjawabnya. Di hari ke-40 datang lagi utusan Rasulullah memberitahukan istrinya agar tidak menegur si Ka'ab bin Malik ini. Akhirnya apa? Akhirnya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya yang lain itu merasa sempit hidup ini. Akhirnya dia bertobat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, itu kalau ada manfaatnya. Contoh mungkin suami menghajar atau mentahdzir istrinya yang berlaku maksiat, maka ini boleh. Kalau sekiranya apa? Ada manfaatnya. Si istri tambah apa? Tambah sadar, tambah bertobat. Kalau sekiranya si istri berkata, ya udah kalau kamu menghajar saya, masih banyak loh temanku di luar. Masih banyak teman kajianku. Masih banyak teman-teman cowokku yang dulu masih menungguku. Maka ini apa? Tidak ada manfaatnya. Nah demikian juga kalau kita menghajar ahlul bid'ah, contoh tidak menegur mereka yang berselawatan, maulidan, tahlilan dan yang lainnya, maka ini kurang manfaatnya. Kenapa kira-kira? Karena jumlah mereka lebih banyak daripada kita. Mereka lebih 90 juta lebih jumlah mereka di Indonesia. Kita 1 juta saja nggak cukup. 1 juta dibanding 90 juta ini apa? Nggak memberikan manfaat kalau mentahdzir mereka. Nah, kalau sekiranya mengingatkan saja agar kaum muslimin tidak mengambil manfaat dari ustadz-ustadz mereka, maka ini dibolehkan dan bukan bagian dari ghibah. Terlebih lagi kalau sekiranya ada ustadz yang muncul yang dia tidak punya kapabilitas dalam dakwah. Jadi itu tidak boleh tadabaru. Kemudian yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai' akhi. Tidak, yang keempat ya. Yang kelima ya. Yang kelima adalah janganlah kalian membeli sesuatu yang dibeli oleh saudara muslim yang lain. Contoh gini umahat, si A sebagai seorang penjual, kemudian si B sebagai si pembeli sedang tawar-menawar gitu. Sebuah barang, tiba-tiba si C mengatakan kepada si A, kasih saja saya butuh barang itu. Gak apa-apa, saya bayar lebih tinggi. Maka ini apa umahat? Ini tidak boleh. Karena pasti si C dan si B akan tengkar, atau si B akan tengkar dengan si A kalau ternyata si A ini ngasih ke si C. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik biarkan dulu si B ini lepas pindah dari tempat majelis akad, baru si C datang menawar. Demikian juga dalam hal khitbah. Jika ada seorang akhwat sudah dikhitbah oleh laki-laki, maka laki lain enggak boleh datang mengkhitbahnya. Tapi kalau baru sekedar nador gitu, maka boleh bagi lelaki lain untuk
juga datang menadornya. Paham? Karena nanti belum pasti kalau nador. Kalau khitbah sudah apa? Sudah mau menentukan mahar, waktu, dan yang lainnya. Sehingga tidak boleh bagi laki-laki lain untuk datang mengkhitbahnya. Kemudian yang berikutnya Rasulullah menekankan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian muslim yang saling bersaudara. Dengan cara apa umahat? Dengan cara meninggalkan 5 hal yang disebutkan tadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan wala yadhlimu. Tidak boleh kalian saling menzalimi. Kita tahu bahwa zalim itu adalah wada'u syai' fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Baik itu zalim dari sisi ucapan, dari sisi perilaku, dari sisi mengambil harta orang lain, banyak sekali. Sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan, kalau sekiranya itu berkaitan dengan ibadah, maka Allah siap mengampuni. Yang jadi masalah kalau sekiranya kezaliman itu berkaitan dengan manusia, ini yang berat. Kenapa? Karena butuh tahallul, butuh meminta kehalalan. Contoh, ada umahat yang dia biasa ngibahi jamaah atau biasa gibahi seseorang. Maka ini apa? Meletakkan ungkapan bukan pada tempatnya. Maka apa yang dia lakukan? Dia harus tahallul, minta kehalalan terhadap orang yang pernah dia gibai. Ternyata Ustaz, kalau saya datang ngasih tahu dia tambah jadi-jadi. Paham, dia tambah marah, dia tambah mencaci saya kalau saya sampaikan. Maka yang terbaik adalah ya sudah kamu menceritakan kebaikannya di mana engkau menggibahi dia. Paham? Kalau sekiranya tadi disampaikan bahwa saya sudah menggibahi Anda, ternyata dia melonjak tambah berbuat dosa, maka nggak usah diceritakan. Atau kalau dia minta tebusan, yaudah kamu bayar aku 1 juta aja deh, biar saya halalkan kamu. Maka jawabannya ya udah dikasih, kasih 1 juta. Kalau dia minta 1 juta, kalau dia minta 1 M, maka nggak bisa. Daripada urusannya di akhirat, di mana nanti tidak ada lagi malun wala banun, tidak ada lagi harta dan anak untuk menebus kesalahan kita, maka yang terjadi adalah dosa-dosa kita dipindahkan, amalan-amalan kebaikan kita dipindahkan kepadanya, dosa-dosa dia dipindahkan kepada kita. Sehingga kita menjadi orang yang muflis. Atadru namal muflis, tahukah engkau siapa itu muflis? Kata Rasulullah, bukan mufli ya, tapi muflis. Kata sahabat, muflis indana alladzi la mata' indahu, yang tidak punya perhiasan, tidak punya uang. Kata Rasulullah, al-muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa amalan salat, amalan puasa, amalan sedekah, akan tetapi dia sudah mencela, menyakiti orang ini, memukul orang ini. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikannya diambil. Habis kebaikannya, maka keburukan orang yang dia zalimi itu dipindahkan kepadanya. Maka iyyakum wadzulmah, hati-hati terhadap kezaliman. Fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kemudian yang ke-7 adalah wala yahkiruhu. Tidak boleh menghinakan kaum muslimin. Menghina saudara muslim yang lain. Karena menghina itu adalah merendahkan orang lain, apakah dari sisi pekerjaannya, fisiknya, jabatannya, dan yang lainnya.
Ini tidak boleh. Kenapa Ummahat? Karena ini bagian dari kibir, kesombongan. Kata Rasulullah, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah engkau menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Kita di sisi Allah semua sama. Si ustadznya, katolipnya, pemimpinnya, rakyatnya, semuanya sama. Yang membedakan kita apa Ummahat? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tanpa memandang dia orang Arab, dia keturunan Rasulullah, ataukah yang lainnya. Maka kita tidak boleh menghina muslim yang lain. Istilahnya Pak Ummahat, bullying ya. Bullying. Ini terjadi karena apa? Karena adanya tingkatan-tingkatan. Ada senior, ada junior, ada atasan, ada bawahan, ada bos, ada pimpinan, ada rakyat. Jadi kita tidak boleh apa? Menghina. Tak kala ada seorang datang kepada Syekh, dia berkata, tahukah kamu siapa aku? Dia ingin membanggakan keturunan dia. Kata Syekh tersebut dengan mudahnya menjawab, saya tahu kamu terlahir dari dua kemaluan. Kemaluan bapakmu dan kemaluan ibumu. Dan kamu juga tercipta dari air yang hina, yaitu apa? Air mani. Dan sekarang engkau pula membawa kotoran di perutmu. Tidak ada yang perlu engkau banggakan dalam hidupmu sehingga engkau apa? Merendahkan, meremehkan orang lain. Kemudian berikutnya adalah wala yakhdhuluhu. Tidak boleh tidak menolong seorang muslim. Ketika ada seseorang datang meminta pertolongan, apakah itu dari sisi harta, dari sisi apa gitu yang kita bisa mampu, maka kita berikan pertolongan dan bantuan tersebut. Ketika ada seorang janda mati, tahu Ummahat janda mati? Janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Terus dia memiliki anak-anak yang masih kecil, jumlahnya ada 6 orang. Belum lagi suaminya tidak meninggalkan rumah wala harta. Dia masih ngontrak. Kira-kira Ummahat kalau datang ke Ummahat FSOG gitu, nawarin minta tolong, minta bantuan, maukah engkau menjadi saudara dengan aku? Biar suamimu membantu ngurusin anak-anak yang banyak ini. Oh enggak kira-kira Ketuanya kah? Nah, dia datang meminta bantuan. Agar apa? Agar dia dinikahi oleh suami anti. Biar apa? Biar ada yang menafkahi dia dan anak-anaknya. Dia hidupnya terlunta sekarang ini. Mau kerja nggak bisa kerja. Sementara dia ada 6 anak kecil yang masih kecil-kecil gitu. Maka Ummahat yang mau menolong saudarinya tadi ini mengatakan, bang, ayo nikahin saja dia. Kesempatan berbuat baik. Barangkali nanti Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita dengan kita berbuat baik kepadanya. Oh nggak bisa Ustadz, saya belum siap. Ya sudah, mungkin bantu dari sisi apa yang kita bisa bantu. Mungkin dengan harta atau menyewakan rumah atau memberikan pekerjaan, bantu-bantu di rumah terus ngasih gaji, banyak hal yang kita bisa bantu. Abu Bakar radhiyallahu an
punya kebiasaan membantu memerah kambing wanita-wanita Arab gitu. Karena di Arab itu aib bagi mereka kalau perempuan yang memerah susu kambing. Nah, si Abu Bakar ini kebiasaannya seperti itu, membantu. Nah, ketika dia menjadi khalifah setelah meninggalnya Rasulullah, maka ada seorang wanita nyeletuk, ngomong gitu, nggak mungkin lagi dia bantu kita, dia loh sudah jadi khalifah sekarang. Mendengar hal ini, Abu Bakar berkata bahwa aku tetap akan melanjutkan kebiasaanku menolong orang. Pekerjaanku menjadi khalifah ini tidak menghalangi kebiasaanku berbuat baik. Demikian juga Umar bin Khattab biasa membantu janda-janda gitu, menyiapkan makanan mereka, minuman mereka, kebutuhan mereka di malam hari. Pernah suatu saat Tolha mengikuti Umar bin Khattab dari belakang, mengintai-ngintai gitu, apa nih yang dilakukan Umar? Ternyata Umar masuk ke rumah seorang janda, terus menyiapkan makanan, membantu kebutuhannya. Setelah itu keluar. Tolha yang curiga ini, kok Umar masuk ke rumah seorang janda perempuan ini. Pagi harinya dia datang menanyakan, ternyata janda tersebut sudah tua renta, sudah nggak bisa jalan, buta lagi. Lantas Tolha ini bertanya kepada Umar, apa yang dilakukan, tanya kepada si janda ini, apa yang dilakukan oleh Umar? Ternyata dia menceritakan bahwa si Umar itu membantuku keperluan-keperluan hidupku. Maka kita sebagai seorang muslim haruslah membantu muslim yang lain. Seorang muslimah membantu juga muslimah yang lain. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Dan dia memberikan isyarat sampai 3 kali. Ini pelajaran besar bagi kita ummahat, bahwa jika yang di dalam ini baik, maka amalan-amalan yang sebelumnya itu bisa terwujud. Kalau ketakwaan hati ini apa? Hati ini baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 24, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yuhilu bainal mar'i wa qalbihi. Coba perhatikan ayat ini ummahat, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya taqwatul qalbi, ketakwaan hati. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika keduanya mengajak kalian kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang utama. Wa'lamu, tapi ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah yuhilu, membatasi antara seseorang dengan hatinya. Apa kaitannya ini tentang hati dan istijabah? Bahwa istijabatul qalbi aula, lebih utama daripada istijabatul badan. La tanfa'ul istijabatul badan duna istijabatil qalbi. Tidak akan bermanfaat istijabatul badan tanpa ada istijabatul qalbi. Hatinya tidak tersentuh. Hatinya tidak bertakwa. Dia hanya menampakkan ketakwaannya dari sisi zahirnya saja, pakai cadar, pakaian syar'i, Masya Allah, tapi enggak terbetik di hatinya ketakwaan sedikit pun. Maka orang yang seperti ini itu akan mudah futur, mudah terkena syubhat, akhirnya tambah jauh. Kenapa? Karena dia tidak kuat dari
sisi ketakwaan hati. Maka yang terpenting adalah ketakwaan hati. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Apabila ketakwaan hati itu baik, maka akan baik juga yang di luaran. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika dia rusak, maka rusak juga amalan luaran. Tapi terkadang orang awam berkata, apa Umahat? Kan yang penting hatinya baik. Saya nggak pakai kerudung, saya pakaiannya seksi seperti ini, kan yang penting hatinya apa? Hatinya baik. Maka ini adalah murji'ah. Apa itu murji'ah, Umahat? Murji'ah itu adalah mereka yang tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Mereka yang tidak memasukkan amalan bagian dari keimanan. Iman mereka tetap sempurna meskipun tidak melakukan amalan atau meskipun melakukan amalan yang bejat, yang jahat. Iman mereka katanya tetap sempurna. Ini yang banyak di negara kita, murji'ah. Sementara ahlu sunnah mengatakan iman itu harus berbuah amalan. Amalan itu harus dilandasi dengan keimanan. Jadi ketakwaan hati ini sangat mendukung kita untuk istiqomah dalam meninggalkan hal-hal yang disebutkan di atas. Bihasabi mri'im minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap melakukan keburukan jika apa Umahat? Dia menghina saudara muslim yang lain. Kemudian yang terakhir Umahat, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apa nih haram? Haram menumpahkan darahnya, mengambil hartanya dan menghinakan kehormatannya. Coba perhatikan dulu Mahat. Secara hukum asal, mengambil harta orang lain dalam agama kita itu haram. Kecuali dengan dua sebab. Yang pertama zakat, yang kedua min tibatin nafs, yaitu kerelaan jiwa. Berapa kita mengeluarkan. Maka selain dari dua hal ini, kembali kepada hukum asalnya itu haram. Ketika di sana ada lembaga sekolah atau pondok pesantren yang menerapkan sistem denda, maka uang yang dia terima uang yang haram. Contoh kalau ada pondok pesantren menerapkan siapa yang melanggar didenda 10.000, terlambat masuk denda 20.000. Bahkan di Balikpapan ini Umahat ada pondok pesantren di mana kalau santrinya izin umroh itu didenda 150.000 per hari. Bahkan sampai ke telinga saya dia sampai minta diskon gitu. Akhirnya didiskon sama pondok itu jadi 50%. Jadi 50.000 gitu. Coba segininya. Maka pondok pesantren yang menerima uang-uang dari hasil denda itu menerima uang yang haram. Saya sudah sampaikan di grup-grup asatid, baik asatid Balikpapan maupun Kaltimtara gitu, menjelaskan hal ini nggak boleh, apapun alasannya. Alasan mereka menerapkan denda itu hanya satu, ingin membuat santri itu disiplin kan? Iya. Tapi mafsadah kerusakan yang muncul pertama ini adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Yang kedua, ini akan memberatkan bagi wali santri yang mereka sudahlah terbebani dengan SPP, uang pangkal, uang daftar ulang dan lain. Ini lagi harus terbebani dengan denda-denda yang ada. Belum lagi ungkapan-ungkapan negatif yang akan muncul. Pondok pesantren ini dikit-dikit uang. Seakan-akan gak jalan pondoknya kalau
enggak ada uang. Jadi apapun bentuknya, apapun alasannya, tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh juga menghinakan kehormatan, mencemari nama baiknya, apakah itu menyebarkan ke mulut gitu, ataukah dengan memasang status atau di media sosial. Ini merupakan kejahatan karena merusak nama baik orang lain. Mungkin ini umahat sebatas yang bisa disampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.